Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Oke, kalau teman-teman mau sembuh, simak video ini dan jangan di skip-skip, tonton secara full dan perhatikan baik-baik. Saya yakin teman-teman akan segera sembuh. Nah, oke ya, jangan lupa videonya di share, kemudian juga teman-teman yang belum subscribe di subscribe, kemudian juga dinyalakan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Nah, oke teman-teman ya, saya mau membahas tentang asam lambung, GERD, anxiety, sudah diobati tetapi tidak kunjung sembuh. Nah, ini sangat penting teman-teman ya. Teman-teman simak, jangan dipotong-potong, tonton secara full dan teman-teman pahami. Oke ya, saya mulai ya. Kenapa orang asam lambung itu ya, dengan gangguan asam lambung, dengan gangguan dispepsia, entah itu organik ataupun fungsional ya, sudah diobati tapi merasa tidak pernah sembuh. Sudah diobati tetapi semakin parah. Sudah diobati tetapi tubuhnya selalu merasa sakit. Nah, itu apa sih sebenarnya? Kuncinya di mana sih gitu? Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa orang sakit asam lambung itu ya, itu memang perlu yang namanya diobati. Tetapi bukan hanya itu, teman-teman, ya, bukan hanya itu. Orang sakit asam lambung itu seringkali saya sampaikan di video-video saya yang lain, ya, kalau teman-teman sudah menonton ya, itu hubungannya dengan pikiran juga. Ya, teman-teman berobat habis puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ketika mindset teman-teman itu memiliki mindset bahwa Anda ini yakin kalau Anda ini sedang sakit, maka respon tubuh kita itu juga akan sakit. Meskipun kita sudah berobat kemana-mana, meskipun kita sudah berobat ke habis puluhan bahkan ratusan juta, meskipun kita sudah berobat ke luar negeri pun. Banyak pasien-pasien asam lambung yang sharing ataupun konsultasi bersama saya, itu yang sudah berobat ke Australia, ke Malaysia, ke Singapura, itu banyak teman-teman. Dan belum juga kunjung diberikan kesembuhan. Gitu ya. Jadi nanti untuk teman-teman kalau mau konsultasi dengan saya, silahkan aja langsung hubungi nomor WA yang ada di sini ya, ada di bawah ini. Nanti silahkan dihubungi, kita sharing, konsultasi secara gratis. Gitu ya. Nah, itu kuncinya teman-teman. Lantas pertanyaannya muncul, bagaimana cara yang Mas Yogi maksud gitu ya, sudah berobat, tidak kunjung sembuh, tetapi ternyata dari mindset, dari pikiran gitu. Jadi ya teman-teman, ginilah, saya punya ilustrasi analogi juga. Ketika teman-teman dalam kondisi hipnosis ataupun hipnoterapi semacam itu ya, ketika nanti sama hipnoterapisnya teman-teman diarahkan misalnya untuk pegang jari seperti ini, terus kemudian teman-teman diberikan sugesti bahwa ini sudah ada lemnya, ini sudah lengket gitu ya. Teman-teman akan membayangkan seolah-olah ini lengket, seolah-olah ini benar-benar ada lemnya, sehingga teman-teman merasa ini benar-benar tidak bisa dibuka. Padahal sebenarnya kapanpun teman-teman membuka ini, teman-teman akan bisa gitu loh. Tetapi di mindset teman-teman, dalam pikiran bawah sadar teman-teman itu seolah-olah memang benar-benar ini ada lemnya, karena Anda sudah meyakini itu. Sehingga tangan Anda semakin merasa dibuka, semakin berusaha dibuka, justru yang terjadi semakin lengket teman-teman. Sebenarnya sama dengan itu penyakit asam lambung itu ya. Di dalam pola pikir Anda, pola pikir bawah sadar Anda itu tertanam mindset bahwa Anda sakit, Anda belum sembuh. Lantas bagaimana cara mengatasinya gitu? Salah satu caranya dan satu-satunya cara adalah kita merubah pola pikir teman-teman. Merubah mindset kita. Mau tidak mau ya, harus ketika kita merasakan sensasi apapun, merasakan gejala apapun, yang kita harus ada dalam pikiran kita adalah nggak apa-apa gitu. Ini nggak apa-apa, ini proses sembuh. Ini tidak masalah tuh. Dan Anda harus yakin 100% bahwa diri Anda sudah sehat. Gitu ya, sudah sehat. Tetapi memang itu perlu dibantu yang namanya obat herbal kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah satu, untuk meringankan gejala. Gejala itu nanti ketika sudah ringan, sudah turun, teman-teman akan bisa
menciptakan iklim ataupun menciptakan suasana, menciptakan sugesti, mindset bahwa Anda sudah mulai membaik gitu. Dan satu-satunya herbal yang saya rekomendasikan untuk teman-teman, gunakan aslamgat. Dan kalau madu, teman-teman gunakan madu istighfar yang rendah gas. Itu yang saya rekomendasikan, yang ada di atas ini ya untuk gambarnya teman-teman. Itu benar-benar saya rekomendasikan untuk Anda semuanya. Diobati itu tujuannya adalah untuk meredakan gejala. Dan sebenarnya juga sudah ada perbaikan di dalam lambung teman-teman itu. Tetapi tergantung mindset masing-masing. Makanya terjadi kenapa orang yang sama-sama berobat, ada yang 2 bulan sembuh, ada yang 4 bulan sembuh, ada yang bertahun-tahun baru sembuh, ada yang bertahun-tahun belum sembuh. Itu terjadi di mindset. Karena pada dasarnya teman-teman ya, orang yang sakit asam lambung itu memang disertai dengan kecemasan berlebih, disertai dengan rasa was-was yang berlebih, disertai dengan rasa gelisah yang berlebih. Semua serba berlebih. Dan semua yang serba berlebih itu harus kita pangkas menjadi hal yang biasa-biasa saja. Itu pesan saya ya. Jadi teman-teman pahami apa yang saya sampaikan. Asam lambung, GERD, anxiety pasti akan muncul sensasi, muncul gejala. Tetapi yang perlu teman-teman ingat adalah ini tidak apa-apa, ini adalah proses kesembuhan saya. Itu teman-teman yakini. Karena tidak akan ada orang mati karena GERD. Orang mati karena asam lambung, itu prosesnya panjang banget teman-teman. Nggak ada orang yang mendadak mati kayak gitu ya teman-teman ya. Pahami itu teman-teman ya. Dan setelah teman-teman pahami itu, meyakini bahwa semua gejala yang timbul itu hal yang wajar, teman-teman menganggapnya itu hal yang biasa saja, teman-teman harus yakini itu hal yang biasa saja. Dan nanti setiap hari teman-teman pupuk rasa kepercayaan diri, teman-teman pupuk sugesti yang baik, teman-teman pupuk mindset yang positif di dalam pikiran bawah sadar teman-teman ya. Pikiran bawah sadar itu teman-teman ya bisa kita maksimalkan ataupun kita optimalkan ketika kita dalam kondisi hipnosis ataupun dalam kondisi gelombang otak kita di theta. Kalau kita sadar seperti ini gelombang otaknya ini apa namanya beta ya, nanti misalnya turun ke alfa, terus kemudian turun lagi ke theta, ke delta. Delta itu kondisi tidur, theta itu kondisi hipnosis ataupun kondisi full konsentrasi. Jadi teman-teman kalau mau sugesti yang baik, mindset yang positif itu harus dimasukkan di dalam pikiran bawah sadar ketika otak kita dalam keadaan theta. Di dalam keadaan theta itu ada indikator-indikatornya. Kalau orang-orang hipnoterapis seperti saya itu sudah paham apa indikator orang sudah masuk ke dalam kondisi theta ataupun kondisi hipnosis seperti itu, ada indikatornya. Ada tanda-tandanya seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen tahu sebenarnya kalau teman-teman sedang sholat, teman-teman sedang berdoa, teman-teman mendekati waktu tidur, itu adalah kondisi-kondisi theta ya, kondisi habis bangun tidur, terus hampir mau tidur itu teman-teman ya. Teman-teman sudah mau tidur, itu teman-teman bisa masukkan sugesti-sugesti yang saya maksud. Saya sehat, saya kuat, saya banyak rezeki, saya tidak sedang sakit. Apapun yang teman-teman rasakan, sensasi apapun yang teman-teman rasakan, gejala apapun yang teman-teman alami, tetap teman-teman harus yakin bahwa teman-teman adalah sehat. Teman-teman tidak sedang sakit, itu hanya gejala ringan dari asam lambung. Karena banyak dari pasien-pasien yang saya amati itu memang justru tidak sembuhnya cuma gara-gara kecemasannya saja. Asam lambungnya udah beres sebenarnya, ini lambungnya udah baikan. Tetapi kalau ada gejala sedikit, ada ya intinya ada sensasi sedikit aja, dia udah panik gitu loh. Nah, kepanikan itu yang akan memicu asam lambung lagi teman-teman. Nah, sedikit ilustrasi lagi sebelum saya akhiri videonya. Karena orang yang asam lambung itu terlalu overthinking ya, terlalu takut, terlalu cemas, terlalu gelisah dan sebagainya. Suatu misal kita duduk seperti ini aja, terus kemudian ada kipas angin ya, kipas angin tidak sengaja kita tahu mengipasi area belakang kita, terus kemudian kita merasa ini kok rasanya agak nggak enak ya tubuh saya, agak-agak esis-esis ataupun kena angin-angin gitu ya. Padahal Anda nggak sadar kalau di belakang Anda ini ada kipas angin. Itu
biasanya Anda akan langsung respon tubuhnya merasa piar gitu. Respon tubuhnya akan merasa seperti hormon ketegangannya itu muncul. Nah, nanti ketika teman-teman sudah tahu, wah ternyata ada kipas angin gitu. Ternyata ada kipas angin. Akhirnya teman-teman, oh ternyata tadi yang membuat tubuh saya merasa ser-ser itu kipas anginnya. Nah, nanti akan timbul, oh ternyata nggak apa-apa gitu. Nah, itu karena efek saking cemasnya, saking perhatiannya dengan kondisi tubuh yang teman-teman alami, padahal itu tidak berbahaya. Kuncinya di situ. Nah, oke ya. Semoga video 10 menit ini bisa membantu kesembuhan teman-teman semuanya. Kalau mau konsultasi langsung aja hubungi saya di WA yang saya cantumkan di bawah sini, teman-teman, nggak usah bingung ya. Saya cantumkan di bawah sini, langsung aja hubungin saya. Semoga bermanfaat videonya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.